Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan kenikmatan oleh Allah, sehingga pada hari ini kami dari kelompok 4 akan presentasi tentang pembuatan pupuk organik cair dari sampah limbah organik rumah tangga dengan penambahan bioaktivator. Nah, kami di sini akan membahas ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pendahuluan, pembahasan hingga kesimpulan. Nah, baik, untuk memulai presentasi pada hari ini, saya sendiri akan membahas tentang bab pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Ica Sofia Diasti dengan NIM 211910401091. Di sini saya akan membahas tentang bab pendahuluan dari topik kami, yaitu yang pertama adalah dari pengertian sampah sendiri. Sampah di sini adalah sampah yang sudah bahan yang sudah tidak digunakan lagi, bahan hasil proses, bahan yang sudah dibuang. Nah, sampah di sini ada 2 jenis, yaitu ada sampah basah dan sampah kering. Nah, untuk mengklarifikasi ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik di sini adalah sampah yang sebagian besar berasal dari sisa hewan maupun tumbuhan yang bisa diuraikan oleh jasa training. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang sebagian besar berasal dari sampah plastik, kaleng maupun botol. Nah, sampah anorganik di sini adalah sampah yang sulit untuk diuraikan oleh jasa training. Dan masalah di Indonesia itu terjadi penumpukan sampah organik. Maka dari itu di penelitian ini sampah organik akan bermanfaat menjadi pupuk organik. Nah, pupuk organik yaitu sebagian besar yang berasal dari bahan organik yang telah mengalami rekayasa dari padat menjadi cair dan akan membentuk tekstur fisik kimia dari tanah tersebut. Pembuatan pupuk maupun pembusukan ini merupakan suatu metode untuk mengkonversi bahan menjadi lebih sederhana. Nah, ada 2 kondisi, yaitu kondisi yang pertama adalah kondisi aerobik dan kondisi anaerobik. Yaitu kondisi aerobik yaitu kondisi yang membutuhkan udara bebas. Sedangkan kondisi anaerobik yaitu kondisi yang tanpa membutuhkan udara bebas. Nah, dalam pembuatan pupuk atau pembuatan proses pupuk organik di sini, yaitu kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu nilai C atau N bahan, yaitu bahan organik dengan nilai bahan tanah, yaitu tidak boleh selisihnya berbeda jauh karena akan memperlambat proses penyerapan pada tanaman. Maka dari itu kita akan berusaha untuk nilai C atau N bahan organik dengan nilai tanah akan selisih sedikit sehingga penyerapan pada tanaman akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua adalah ukuran bahan. Nah, ukuran bahan di sini adalah sampah organik yang besar-besar atau mungkin yang sudah kecil-kecil, kita cacah kecil-kecil, dan logikanya semakin kecil permukaan maka akan semakin luas permukaan bakteri mengenai sampah tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah menambahkan zat makanan. Nah, kita dalam pembuatan pupuk ini, kita bisa menambahkan zat atau makanan untuk membantu proses percepatan pembusukan pada sampah. Nah, yang terakhir adalah jumlah mikroorganisme. Logikanya di sini adalah semakin banyak jumlah mikroorganisme, maka akan semakin cepat dalam pembusukan atau dalam pembuatan pupuk organik ini. Selanjutnya, pupuk organik di sini bisa dilanjutkan untuk proses menjadi pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair di sini adalah hasil larutan dari pembusukan bahan organik yang banyak mengandung unsur hara. Nah, manfaat pupuk organik cair di sini ada apa saja? Yaitu bisa mengatasi defisiensi unsur hara, bisa menambahkan atau mempercepat menyediakan unsur hara, dan tidak ada masalah dalam pencucian unsur hara. Nah, kelebihan lainnya adalah meskipun sering digunakan untuk tanaman, pupuk organik cair di sini tidak akan merusak pada tanaman. Nah, contoh pupuk organik cair di sini ada pupuk kandang cair, ada pupuk limbah biogas, ada pupuk cair dari limbah dan sampah. Nah, selanjutnya untuk efektif mikroorganisme atau disebut dengan lebih singkatnya adalah E4. Menurut beberapa pendapat ahli, E4 di sini adalah bukan pupuk, namun merupakan suatu bahan yang akan membantu proses pembusukan sehingga bermanfaat atau mengubah tekstur dan struktur tanah menjadi lebih baik. Nah, manfaat E4 di sini ada apa saja? Yaitu yang pertama, bisa memperlambat pertumbuhan hama
atau penyakit. Yang kedua, bisa meningkatkan kualitas fotosintesis pada tanaman, bisa meningkatkan kualitas vegetatif dan generatif pada tanaman, dan terakhir adalah bisa meningkatkan bahan organik pada pupuk. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Angel Deviani Novita dengan NIM 211910401049 Prodi Teknik Kimia. Nah, kemudian kita bisa mulai dengan mempelajari lebih lanjut nih pupuk dan bioaktivator E4. Tapi sebelum langkah lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita memperhatikan perlakuan-perlakuan yang akan kita terapkan. Di mana perlakuan ini yang pertama yaitu berdasarkan waktu, sementara perlakuan kedua berdasarkan volume. Perlakuan berdasarkan waktu akan kita pecah lagi menjadi 3, yaitu dengan jangka 11, 14, dan 17 hari. Demikian pula yang volume akan kita pecah menjadi 3 volume, yaitu 5 mili, 10 mili, dan juga 15 mili. Dari perlakuan ini apa bedanya sih? Nah, kalau yang berdasarkan waktu, itu waktunya yang berbeda, jangkanya yang berbeda, namun volumenya tetap sama. Sementara berdasarkan volumenya yang berbeda dan waktunya yang sama, yaitu 14 hari. Jadi, waktu pengamatan berdasarkan volume ialah 14 hari, sementara volume berdasarkan waktu yaitu 5 ml bioaktivator dengan jangka waktu yang berbeda. Oke, kita udah tahu nih, udah paham tentang perlakuan yang akan kita terapkan. Berikutnya, yuk kita mulai bagaimana cara membuat pupuknya. Step pertama yaitu pastinya yaitu mempersiapkan alat dan bahan, di mana alat yang kita butuhkan adalah pisau, taletan, dan juga 6 wadah. Sementara bahan yang kita butuhkan adalah limbah rumah tangga, kemudian bioaktivator E4, dan yang terakhir adalah air sungai. Setelah siap nih bahannya, sudah komplit, langkah selanjutnya yaitu kita bisa memotong limbah rumah tangganya. Untuk ukurannya bebas sesuai selera kalian. Setelah dipotong, kalian bisa pindahkan limbah-limbah tadi ke dalam 6 wadah. Kalian bagi rata gitu ya. Nah, setelah dipindahkan, kalian bisa beri label di tiap wadahnya berdasarkan perlakuannya. Kan tadi saya bilang ada 2 perlakuan nih. Jadi 6 nanti dipecah jadi 2 bagian. Untuk perlakuan pertama dan perlakuan kedua. Nah, di 3 wadah pertama, kalian bisa menuliskan label 11, 14, 17 hari. Sementara di perlakuan kedua, 3 wadah ini kalian bisa tulis 5 mili, 10 mili, atau 15 mili. Gunanya apa sih label ini? Nah, jadi label ini itu membantu kita atau mengingatkan kita tentang perlakuan-perlakuan yang akan kita terapkan. Jadi ketika kita menambahkan bioaktivator, ketika kita memantau harinya, itu kita nggak salah gitu. Nah, setelah udah selesai beri labelnya, kita bisa lanjut ke step berikutnya yaitu menambahkan bioaktivatornya. Tapi yang perlu diingat, kembali lagi ke perlakuan. Jadi perlakuan itu sangat penting ya. Nah, kalau yang 3 wadah pertama berdasarkan waktu, itu kalian beri volume yang sama seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu 5 ml bioaktivator sekaligus 500 ml air sungai. Jadi perbandingannya 5 banding 500 air sungai. Artinya apa? Setiap kali kalian menambahkan 5 ml bioaktivator, harus ditambahkan 500 ml air sungai. Dan demikian juga kelipatannya gitu. Jadi berdasarkan waktu ini volumenya sama semua. Komposisi bioaktivator dan air sungainya sama semua. Yang beda cuma jangka waktunya saja. Sementara 3 wadah kedua yaitu berdasarkan volume di hari pertama. Hari ketika kalian membuat pupuk itu tidak perlu ditambahkan yang namanya bioaktivator. Sementara di hari kedua sampai hari ke-14, harinya kan sama nih, jangkanya sama yaitu 14 hari. Nah, baru kalian tambahkan volumenya sesuai dengan label yang sudah kalian tambahkan tadi. Gitu. Kalau 5 mili bioaktivator berarti tambah 500 air sungai, 500 mili air sungai. Kalau 10 mili bioaktivator ditambah 1000 mili air sungai. Kalau 15 mili bioaktivator ditambah 1500 mili air sungai. Jadi itu ya komposisinya. Tiap wadah beda-beda berdasarkan labelnya. Nah, sudah nih di hari pertama, di hari kedua sampai hari berikutnya dan seterusnya, kalian bisa memperlakukan pupuk sesuai perlakuan-perlakuan yang kalian pasang di label tadi.
sampai akhirnya di hari terakhir kalian bisa mulai melihat atau menganalisis kandungan-kandungan yang ada di dalam pupuk kalian. Jadi kalian bisa lihat kalau pakai bioaktivator kandungannya berapa gitu kan. Nah, di sini ada 4 kandungan yang bisa kalian lihat, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan juga karbon. Di mana 4 unsur ini adalah unsur-unsur penting yang ada di dalam pupuk gitu. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai hasil kandungannya, oke? Langsung aja, kandungan yang pertama yaitu nitrogen. Di mana di nitrogen, fosfor, kalium, dan juga karbon ada 2 grafik nih, yang pasti mewakili tiap perlakuannya. Jadi grafik pertama berdasarkan waktu dan grafik kedua berdasarkan volumenya. Nah, yang berdasarkan waktu di nitrogen kita lihat hari yang tertinggi yaitu 17 hari adalah hari yang menunjukkan kandungan nitrogennya paling banyak, yaitu 0,205%. Sementara berdasarkan volume, kandungan nitrogen yang paling tinggi ada di volume ke-15 ml, yaitu sebesar 0,2%. Nah, berdasarkan teorinya nih, seharusnya kandungannya itu naik gitu. Kandungannya itu konstan naik ke atas. Jadi bentuk grafiknya itu gini. Nah, naik gitu ke atas. Tapi grafik yang ditampilkan justru cenderung naik turun. Nah, itu kenapa? Ternyata itu ada alasannya karena proses dekomposisi atau penguraian yang kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Ternyata setelah diselidiki kekurangannya karena jenis sayurannya yang dipakai beda. Kenapa beda? Karena kandungan nitrogen tiap sayuran juga beda. Kalian kan tadi habis membagi nih wadahnya. Kalian kan nggak bisa mastiin jumlah sawinya sama, jumlah limbah kentangnya sama, jumlah limbah kulit telurnya sama, dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan ternyata kandungannya berbeda, dekomposisinya kurang sempurna. Oke, sampai sini yang nitrogen udah selesai nih kita bahas. Next, kita bisa lanjut ke kandungan yang kedua, yaitu yang namanya fosfor. Di mana di fosfor juga dipecah jadi 2 grafik. Grafik pertama berdasarkan waktu, yang paling tinggi ada di waktu ke-17, menunjukkan angka 0,0074%. Sementara berdasarkan volume, paling tinggi ada di volume 15 ml, menunjukkan angka 0,013%. Seperti nitrogen, seharusnya grafiknya juga naik. Tetapi kenapa justru grafiknya yang ditampilkan naik turun? Itu ternyata sama dengan alasan yang nitrogen. Kandungan fosfor di tiap sayuran itu berbeda. Jadi dekomposisinya juga kurang sempurna gitu. Oke, next ya, bisa ke kandungan yang ketiga, yaitu kalium. Di unsur kalium itu kita bisa lihat perbedaan grafiknya ya, di mana 2 grafik tadi itu kita lihat naik turun. Tapi di grafik yang kalium itu cenderung turun ke bawah. Nah, itu kenapa? Nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya kita harus tahu nih kandungan-kandungannya dulu, berapa nih yang tertinggi. Ternyata di kalium yang tertinggi justru di hari yang paling singkat, yaitu 11 hari, dengan angka yaitu 0,1465%. Sementara volumenya yang paling tinggi itu justru di volume paling dikit juga, yaitu 5 mili, yaitu kandungannya sebesar 0,119%. Nah, sekarang kita bahas kenapa kok grafiknya turun. Itu ternyata ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena di unsur kalium ini, kandungan kaliumnya bisa berkembang atau bisa meningkat jumlahnya itu di hari-hari yang pertama. Karena di hari-hari yang awal itu kandungannya lebih optimal daripada hari-hari yang berikutnya. Kenapa nggak optimal? Karena adanya pemanfaatan bioaktivator sendiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya karena bioaktivator itulah yang membuat kandungan kaliumnya semakin sedikit. Karena kenapa? Karena kandungan bioaktivator kan membuat mikrobanya semakin banyak. Nah, alasan kekurangannya kalium ini karena mikroba nih. Karena mikrobanya itu akan memakan kandungan kaliumnya. Jadi si mikroba ini egois dan gak mau ngasih ke pupuknya, malah dimakan sendiri nih kaliumnya. Maka dari itulah kandungan kalium di tiap wadah itu semakin menurun dari hari ke hari, dari volume ke volume. Karena apa? Karena kandungan yang optimal itu di hari pertama dan karena adanya bioaktivator itu sendiri. Selain itu, juga karena kandungan kalium di tiap sayuran atau di tiap limbah itu berbeda, sama seperti alasan nitrogen dan juga fosfor. Oke, kita sampai nih di kandungan yang terakhir, kandungan yang keempat yaitu karbon. Di mana di karbon itu
itu berdasarkan waktu yang paling tinggi ada di waktu ke-14 hari dengan angka yaitu 0,34%. Sementara yang berdasarkan volume paling tinggi yaitu 0,275%. Nah, sama, seharusnya grafiknya juga lurus konstan gitu ya, naik ke atas. Tapi di sini grafiknya turun, naik turun gitu. Turun naik, naik turun. Nah, itu kenapa? Ternyata di unsur karbon ini itu ada yang namanya kehilangan unsurnya karena diubah jadi sumber energi dan diubah jadi CO2. Jadi di sini maksudnya karbonnya itu hilang karena sebagian dipakai sebagai sumber energi dan juga sebagian hilang karena diubah jadi CO2. Maka dari itulah unsur karbon di dalam pupuk itu menjadi naik turun tidak konstan. Nah, itu penjelasan terkait cara membuat dan juga hasil dari pembuatan kita. Dimana tadi sudah kita bahas ada 4 unsur, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan juga karbon. Dimana dari 4 ini kita perlakukan dengan 2 perlakuan berdasarkan waktu dan berdasarkan volume yang pasti menunjukkan kandungan yang berbeda. Dimana kandungan tiap unsur itu berbeda tingginya atau berbeda kandungannya, berdasarkan waktu juga berbeda, volume juga berbeda gitu ya, dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pembahasan lebih lanjut terkait kesimpulan bisa disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada tahap kesimpulan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haris Ardiansyah dengan NIM 2119104011100. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian yang sebelumnya telah diuji secara klinis dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nomor 1, pembuatan pupuk organik cair dengan variasi waktu dan variasi pengambilan volume E4 efektif dalam meningkatkan NP dan C. Bagaimana itu bisa efektif? Kita lanjut pada slide nomor 2. Oke, pada slide nomor 2 kita telah menemukan semakin lama proses pembuatan pupuk organik cair atau pengomposan akan meningkatkan kandungan N, P, dan C dalam simpel inti yang dihasilkan. Ini dibuktikan dari kandungan nilai N dan P sebesar masing-masing pada hari ke-17. Yaitu sebesar 0,205% dan 0,0074%, dan sedangkan kadar C terbesar pada hari ke-14 sebesar 0,3336%. Bagaimana itu bisa terjadi? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Pada nilai nitrogen, fosfor, dan kalsium di sini itu akan menambahkan semakin bertambahnya hari, semakin tertutup rapat, semakin bertambahnya hari, maka persenan yang akan dikeluarkan dari nitrogen, fosfor, dan kalsium akan bertambah dengan bertambahnya hari terus-menerus, kecuali pada yang C ya teman-teman. Bila sampai yang C, saya kurang menginfokan karena saya belum tahu info sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut pada nomor 3. Nomor 3, penambahan volume EM4 akan meningkatkan kandungan NP dan T secara fluktuatif. Stop. Di sini kita akan membahas bagaimana EM4 akan meningkatkan kandungan NP dan C secara fluktuatif. Peningkatan NP dan C secara fluktuatif yaitu pada dasarnya teman-teman, NP dan C ini bergerak biasa. Seperti ini nitrogen ya. Kita contohkan ini nitrogen. Nitrogen itu bergerak sangat lambat. Seperti kita contohkan seperti jalan tol. Mobil di jalan tol kalau lewat jalan biasa itu akan terasa biasa saja. Tapi kalau kalian melewati jalan tol dengan membayar walaupun itu sedikit, kecepatannya akan sampai kepada tujuan dengan waktu yang lebih cepat. Oke. Penjelasannya seperti itu. Dalam di sini katalis ini dikatakan sebagai jalan tol itu sendiri. Walaupun membayar sedikit, tapi kita akan memperoleh kecepatan yang lebih maksimal. Di mana kandungan tertinggi terdapat pada penambahan EM4 terjadi 15 ml masing-masing senilai 0,191%, 0,1208% dan 0,3382%. Oke, kita lanjut ke tahap nomor 4.
semakin lama proses pengomposan dan semakin besar penambahan volume E4 cenderung menurunkan kadar K. Baik, bagaimana cenderung menurunkan kadar K? Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kadar K di sini berguna untuk mengurangi mikroorganisme yang ada dalam pupuk. Contohnya, kita mengambil di dalam pupuk tersebut masih ada beberapa mikroorganisme, dan ketika memasukkan pengomposan lebih lama terhadap K, lalu kita masukkan K ke dalam pupuk, nah di dalam pupuk tersebut kita sudah mikroorganisme di dalam pupuk tersebut akan lama, lebih lama, semakin hari semakin lama, ditambah lagi penambahan volume E4 akan semakin mengurangi mikroorganisme yang berada di pupuk, sehingga kadar K akan sedikit mengurang. Itu akan menguntungkan karena pupuk tidak membutuhkan kadar K ya teman-teman. Oke teman-teman, presentasi kami sudah selesai. Karena seperti yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, kami mengucapkan permintaan maaf kalau kami ada salah, dan kami akan menunjukkan kalau kami akan lebih giat lagi dalam